begitu kukang itu hilang gigi taringnya, dia tidak bisa lagi kembali ke alam liar karena dia tidak punya alat untuk mencari makan dan mempertahankan hidup, gigi taringnya itu. Bahwa ini kejahatan yang sangat serius. Jadi jangan hanya dilihat, oh ini satwa aja gitu. Hembusan napas halus, perut tampak naik turun pelan. Napasnya belum normal, masih tergeletak lemas di meja operasi. Tidak merasa sakit memang untuk saat ini. Harus dibius karena menjalani operasi gigi. Saya Kukang Jawa Betina. Nama saya Mager. Nama kekinian yang diberikan pemelihara hilaf. Menurutnya, saya malas gerak alias mager. Jelas, saya malas bergerak karena saya primata nokturnal. Artinya aktif di malam hari. Gigi tak lagi lengkap. Dipotong entah oleh pedagang atau sang pemelihara. Sakit, terinfeksi. 2 dokter hewan ini mengoperasi gigi yang sudah terinfeksi. 16 gigi dicabut, hanya 20 tersisa. Hampir setengahnya. Kalau yang atas tadi, gigi yang kanan mulai P3, P2 tadi? Kanan P3 ya? Kanan P2 sampai ke sini. Ini kepotong-potong sampai sini. Jadi ini mau nggak mau kita harus cabut. Ini juga udah cukup dalam sama udah infeksi. Kalau yang atas mulai dari sini, ya sini sampai ke sini. Berarti rata-rata di depan ya, yang ya. dimandulin yang di depan. Kadang-kadang mungkin mereka ngeliatnya karena yang kelihatan runcing. Operasi gigi sudah selesai setelah 2 jam. Obat dioleskan ke bagian gigi dan gusi. Selanjutnya, rambut tubuh saya disisir. Banyak yang rontok, warnanya pun kusam. Ini tanda saya tidak hidup dengan baik. Di kandang, diberi makan yang bukan diet sesungguhnya. Saya bukan pemakan mayoritas buah. Nutrisi pakan keliru. Saya sakit, tak punya waktu mengurusi badan. Sama seperti manusia, sakit kronis. Saya sudah kembali sadar, bernapas normal, tapi masih lemas. Terima kasih dokter hewan, sudah menyingkirkan gigi yang terinfeksi. Ini lebih baik, karena saya bisa terbebas dari rasa ngilu di gigi. Sudah sadar,
Pindah dari meja operasi ke kandang pemulihan sementara. Semoga membaik dan pulih. Tetap, saya pasti tak bisa kembali ke hutan. Habitat asli saya. Kukang tak bergigi lengkap seperti saya, tak bisa bertahan hidup di hutan. Tak bergigi lengkap, tak bisa makan di hutan, tak bisa menjadi kukang sesungguhnya, tidak bisa mempertahankan diri. Ego pemburu, pedagang, dan pemelihara menjadikan saya kukang kandang seumur hidup, tak bisa kembali ke hutan, rumah saya. Untuk masa depannya, kansnya untuk dilepas sudah tidak memungkinkan. Jadi mau tidak mau dia selama hidupnya akan selalu di kandang. Jadi kata kunci sebenarnya kesederhanaan. Jadi kalau kita bisa menahan diri, kita bisa terima dengan apa yang kita punya sekarang. Kita cukup senang sebetulnya ngelihat itu di TV saja atau ngelihat itu di alam bebas gitu. Dan harus kita punya semua gitu. Itu dasarnya kayak apa ya? Kayak anak kecil. Jadi kita nggak dewasa gitu. Jadi kalau lihat sesuatu pengennya punya gitu. Tapi nanti ada orang lain main-main selalu dianggap wah itu lebih bagus, yang ini ditinggalin gitu. Jadi nggak ada puasnya gitu. Nah kalau kita bisa sedikit menahan diri, dan itu harusnya kita harus bisa hidup secara lebih sederhana, nggak ingin semuanya punya, itu dasarnya sebetulnya. Itu menghindarkan kita dari keinginan-keinginan yang kayak gitu. Nah tapi kalau binatang liar ini yang sangat sulit beradaptasi dengan kehidupan manusia gitu. Dan biasanya manusia memperlakukannya seperti binatang yang sudah didomestifikasi gitu. Yang sudah jinak atau apa, padahal enggak gitu. Jadi dari jam mainnya, dari kasih makannya, dari perlakuan segala macamnya, tempat kandangnya segala macam, semuanya keliru gitu. Nah kalau orang aja tinggal bukan di negaranya atau di kampungnya suka stres, apalagi ini sama sekali beda gitu. Ya seperti apa rasanya gitu ya, ditaruh di lingkungan yang jauh berbeda dengan perlakuan yang sangat aneh gitu ya, dan makanan yang dia nggak bisa makan gitu. Ya kita aja tinggal di negara asing nggak ketemu nasi gitu bingung, apalagi kukang dikasih makan semuanya makanan bayi gitu atau apa gitu, ya nggak mungkin lah. Sore hari, saya kedatangan tamu. Tamu rutin yang peduli pada saya. Iya, mereka adalah dokter hewan Wendy dan dokter hewan Purbo. Sudah kenal dengan dokter hewannya, sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Saya Richard, kukang jantan, kukang lansia. Di kandang IAR sejak 2009 hingga kini. Jadi, sudah 18 tahun saya di kandang. Bagi kukang lansia seperti saya, perawatan rutin yang saya dapat berupa suplemen makanan. Bentuknya suspensi, dimasukkan dalam mulut. Jangan salah sangka, alat suntik ini hanya untuk memasukkan suplemen ke mulut saya. Dokter hewan harus steril saat ke kandang saya. Kaki beralas sepatu, dibasahi dengan cairan anti kuman atau desinfektan. Memakai sarung tangan. Tidak boleh ada kontak langsung dengan saya, karena kami saling menjaga untuk tak saling membahayakan dengan penyakit dan racun yang kami bawa. Ya, sesungguhnya saya dan kukang lainnya menyimpan potensi racun. Kami berbahaya. Racun bisa dihasilkan dari kelenjar suku lengan bagian dalam yang dimasukkan ke mulut dan bercampur dengan air liur sebelum melakukan gigitan. Lansia membuat saya tak lagi memiliki gigi, alias ompong. Sebelum lansia, gigi saya juga sudah tak lengkap, karena saya ini pernah dipelihara orang dari Jakarta. Ya, dari Jakarta, kota yang besar, di mana warganya bersih dan rapi. Tak seperti saya yang ditelantarkan oleh pemelihara warga Jakarta. Rambut tubuh memutih, mata saya pun sudah rabun. Menghabiskan sisa hidup di kandang IAR.
Andai saja tidak ditangkap dan dipelihara, pasti saya bisa menikmati bahagia di masa tua di hutan beranak cucu di sana. Terutama untuk Richard, ya memang terlihat sudah semakin menua karena dari raut muka, terus rambut juga semakin kusam, ya seperti ada rontok-rontok dikit. Terus dia juga mengalami pengurangan dari segi penglihatan gitu. Untuk menilai umur kukang kita masih sulit sebetulnya, tidak seperti primata lainnya yang kalau kita melihat dari giginya kita bisa menentukan oh ini sudah dewasa dan kurang lebih umurnya berapa. Tapi kalau untuk di kukang kita kesulitan. Tapi yang jelas ketika 2009 mereka sudah sampai di Yar itu, dan 2009 hingga ke sini udah ada lebih dari 7 tahunan, dan ketika mereka datang mereka sudah dewasa. Dewasa untuk ukuran kukang dewasa itu dia sudah 2 tahunan. Saya kalau kukang, wajahnya dan tampilannya, kemudian dia bergerak secara pelan gitu, dari kacamata pemelihara sebagai binatang peliharaan atau pet gitu, mungkin dianggap lucu gitu ya. Tapi itu sebetulnya salah persepsi. Karena pertama dari tingkah lakunya kukang itu sangat sulit dipelihara. Dia binatang malam. Dietnya atau pakannya itu sulit juga. Ada serangga, ada macam-macam yang sangat sulit ditemukan di kota. Kemudian dia juga beracun. Dia punya kelenjar racun untuk membela diri. Itu. Tapi karena ketidaktahuan orang, permintaannya sampai sekarang masih cukup besar, itu halangan-halangan yang tadi coba dihilangkan gitu. Sama pedagang contohnya dia punya digigit taring, sama pedagang dipotong. Kadang-kadang hanya dengan gunting kuku gitu dia potong, dan begitu kukang itu hilang gigit taringnya, dia tidak bisa lagi kembali ke alam liar karena dia tidak punya alat untuk mencari makan dan mempertahankan hidup. Gigit taringnya itu. Di kami sekarang ada cukup banyak kukang yang tidak bisa dilepas dan harus kami pelihara sampai mereka mati di kandang gitu. Itu sebenarnya nggak perlu sama sekali. Oh iya, Mak, iya. 15226. Seksi. Itu yang putih-putih yang dekat termometer. Iya. Ini bisa nembus ke kulit manusia ini. Oh gitu ya. Iya. Bisa nular ke orang. Bisa nembus kulit. Bahagia, anak ada di dekapan bersama saya. Kemana saya merambat dengan kaki dan tangan ini, anak saya ikut serta. Saya Kenon, induk kukang yang mendapat berkah. Berkah anak dan berkah keselamatan. Saya berhasil diselamatkan dari pengepul hewan liar di Bandung, Jawa Barat.
Saat itu di kandang yang tak layak di bulan Oktober 2016, bersama 33 kukang lainnya, saya berhasil diselamatkan. Saat diselamatkan, kondisi saya tragis. Pelipis mata saya tertembak peluru. Kondisi ini juga akhirnya yang menjadi inspirasi nama saya, Canon, yang artinya meriam. Tapi beruntung, saya sudah dioperasi oleh tim dokter hewan IAR. Peluru itu tak lagi bersarang di mata saya. Menjelang akhir tahun 2016, sekitar Oktober di Bandung, ada penyitaan yang cukup besar dari perdagangan satwa liar via online, dan banyak pihak yang terkena di situ. Di total satwa yang kita berhasil sita bersama polisi waktu itu sebanyak 34 ekor. Dari 34 ekor itu memang kondisinya kan mereka ketika ditangkap terus ditaruh di satu kandang kecil gitu. Terus ada beberapa yang bunting, terus kita juga menemukan hal yang unik. Jarang biasanya kalau orang pemburu kukang itu menggunakan senjata. Ini kita menemukan ada sampai 8 ekor yang ada juga itu peluru senapan angin. Dan itu kita juga taunya ketika kita meraba di bagian tubuh, sama kita lihat di ronsen. Dan itu berapa lokasinya yang cukup di area yang vital seperti di kepala, di daerah organ dalam. Tapi kita harus bisa lihat ini. Salah satunya adalah Canon. Masih alhamdulillah selamat sampai di sini dalam perjalanan dari Bogor ke Bandung. Terus selama perawatan juga tidak ada banyak penyakit. Terus kemudian berhasil melahirkan anak dan anaknya berhasil dirawat. Biasanya kalau dalam kondisi stres yang cukup tinggi, mungkin mereka bisa melahirkan anak, tapi kadang mereka udah nggak mau merawat anaknya. Dulu saat diselamatkan, saya juga dalam kondisi mengandung. Kondisi yang rentan bagi kukang betina, sama seperti manusia. Tapi untung, saya langsung mendapat perlakuan baik, hingga saya akhirnya bisa melahirkan. Mungkin bila tidak diselamatkan, saya akan kehilangan calon anak saya, hal yang paling berharga di hidup saya. Atau bahkan, saya dan anak saya tak bisa bertahan hidup. Mungkin juga bisa saya terpisah dengan anak saya. Kini saya dan anak saya tak terpisahkan. Saya selalu ada di sisinya, merawatnya dan membesarkannya. Gigi saya pun masih utuh. Rasanya saya ingin kembali ke rumah, ke hutan. Saya harus sedikit bersabar, karena saya statusnya masih sebagai barang bukti. Saat nanti proses hukumnya selesai, saya bisa pulang. Semoga. Karena kukang bukan binatang peliharaan. Dia hanya membebani aja. Jadi orang biasanya membeli karena ketidaktahuan. Jadi sebaiknya memang kalau melihat binatang-binatang yang eksotik, yang tidak jamak atau tidak normal lah untuk dipelihara, seperti anjing, kucing, ayam atau yang lain. Menurut saran saya sih sebaiknya jangan gitu. Karena kemungkinan besar itu, pertama dia binatang liar yang sulit, kedua dia kemungkinan besar dilindungi. Gitu. Dan dipelihara pun kemungkinan besar akan mati. Itu. Jadi buat apa mengerjakan sesuatu yang sia-sia gitu. Dan terakhir itu melanggar hukum kalau binatang yang dilindungi gitu. Dan sekarang kami tidak saja melakukan peningkatan membantu aparat untuk investigasi penegakan hukum, tidak saja menyasar pemburu atau pedagang atau bandar gitu ya. Tapi yang kita sasar juga kita investigasi adalah pemelihara. Gitu. Karena di dalam undang-undangnya pemelihara itu juga melanggar. Pemelihara hewan langka juga sama bersalahnya dengan pemburu.
Jadi jangan beranggapan, wah saya niatnya baik gitu. Enggak. Di undang-undang sudah dinyatakan tegas itu bersalah. Ceritanya saya ingin mencari musang dengan harga 300.000 kan. Tapi saya nyari-nyari di Facebook. Saya nemuin tuh salah satu penjualnya di Facebook. Dan ketika saya minta kontak dia dari BBM, saya kontak dia. Saya nanya, musangnya masih ada. Ternyata kata dia sold out, udah terjual. Dan dia malah menawarkan kukang. Saya tidak tahu kalau kukang itu hewan dilindungi ya kan. Dan setelah saya bawa ke rumah, ternyata saya mencari-cari tahu tentang kukang, ternyata kukang itu hewan dilindungi. Si kukang ini dilepas ke alamnya lagi, ke habitatnya. Sayang juga sih, tapi mau gimana lagi kan itu hal yang terbaik buat dia kan. Dia juga lebih baik di alamnya daripada sama saya. Dari sisi penegakan hukum, bahwa ini kejahatan yang sangat serius. Jadi jangan hanya dilihat, oh ini satwa aja gitu. Apa sih ininya gitu? Korbannya bukan manusia atau harta benda atau apa. Memang tidak. Tapi dilihat dari organisasinya, ini sangat serius. Gitu. Ancamannya sangat serius. Dan kalau tidak ditanggulangi dari sekarang, kita akan telat. Mereka sudah besar sekarang. Tapi ya kita masih belum terlambat untuk menanggulanginya. Yang ini namanya Uno. Ini sih tipikal banget pemeliharaan kayak begini nih. Rambutnya kan jelek sama kayak mager. Dia jantan, Jawa jantan.